jadi nggak dapat. Nggak ada labelnya. Jadi ini cuma yang di dalam teman-teman. Coba udah nungguannya dicolong ya. Nah, ini nanya. Terencana tidak terencana, ada sebuah kondisi atmosfer lah gitu ya. Lingkungan di mana kita biasanya lebih efektif berkarya, bekerja, gitu-gitu ya. Zaman lama kan ada orang sampai nyuntik segala lah di WC, naon segala. Oke. Tentang Aku akan jawab itu. Karena itu pertanyaan kan. Tahu dari mana itu pertanyaan? Hebat banget. Terus pertanyaannya adalah kondisi itu diciptakan atau eksis terus kita masuk ke sana? wah ya filosofis pisan ya. Anda itu bisa jawab. Yang Susah. terlalu dijawab susah lah. Nah, yang penting adalah aku sudah sedia gitar itu, aku sudah sedia komputer itu, aku sudah sedia apa-apa yang ada di rumah. Jadi ketika aku ditegur, atau kalau ketika aku marah, aku tidak lampiaskan kepada orang lain, tetapi kepada gitar dan aku membuat lagu. Ketika aku frustasi oleh suatu banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan, sudah ada komputer, tinggal kau tulis di situ. Sampai aku bilang di Twitter bahwa jangan-jangan ketika kau sakit hati itu adalah potensi untuk setidaknya kamu dengan itu bisa bikin puisi. Jadi aku sudah banyak media di rumah untuk aku lampiaskan menjadi sebuah karya, bukan menjadi sebuah tindakan KDRT. Saya jadi bikin lagu, saya jadi menulis, jadi memang harus disediakan. Tapi ketika itu tidak ada, saya takutnya jadi seperti sekolah. Sekolah tidak mengakomodir banyak hal, sehingga orang jadinya seperti saya korbannya. Saya bergabung dengan geng motor EKTC, menjadi panglima tempur EKTC. Dan alhamdulillah saya jadi haji. Jadi saya kiranya haji mantan EKTC itu lebih keren. Gini, Kuat. menyalahkan lingkungan itu adalah tindakan frustasi. Karena kita merasa kita tidak bisa survive di lingkungan tersebut, maka kita salahkan lingkungan tersebut. Nah, studi menunjukkan ya, studi adiksi ini. Jadi sekarang ini di kalangan remaja terjadi adiksi yang bermacam-macam, kecanduan. Ada studi tentang kecanduan. Studi adiksi itu menunjukkan bahwa ya orang yang kecanduan mulai dari narkotika punya masalah yang sama dengan orang kecanduan pornografi, punya masalah yang sama dengan kecanduan video game, dan juga kecanduan-kecanduan yang lain. Karena ciri-cirinya sama, mereka harus melakukan pengulangan hal yang sama dalam frekuensi yang makin lama makin sering. Kecanduan itu cirinya itu, ya. Ketika ditanya apa yang menyebabkan mereka kecanduan, dari 10 sebab utama, 7 paling pertama itu sebabnya dari dalam diri sendiri. Seperti Macam-macam, pengen nyoba, Aing kecanduan dahar. karena tiba-tiba nyoba kadahar. Lapar ya. Saya kecanduan batagor karena kita pernah mencoba batagor. Apa tuh faktor lingkungan atau faktor diri sendiri? Dari diri sendiri. Jangan nyalahin lingkungan. Lihat pada diri sendiri. 7 faktor utama dari 10 faktor kecanduan itu adalah diri sendiri. Saya melihatnya dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang lain menunjukkan bahwa saya berpikir ini 7 faktor yang menyebabkan kita bisa survive atau tidak pasti datang dari diri sendiri. Mungkin lingkungan. jadi artinya berkarya pun gitu. Iya. Faktor pendorong. Faktor pendorong. Lebih banyak daripada penarik. Gitu. Faktor pendorong itu yang menjelaskan ketika tiba-tiba di sekolah meni berbakat dan meni pinter, tapi begitu masuk ke dunia kerja, kata pakainya budak teh. Ini kita ngomongin orang aja ya. Siapa yang nggak kenal Sandiaga Uno? Wah, dan keren kan? Dia itu bukan anak kesayangannya bapak dan ibunya, Ibu Min Uno, bukan. Kesayangannya adalah abangnya namanya Indra Uno. Indra Uno tuh pintar pisan. Tapi saking pinternya waktu dari SD sampai SMA dia semuanya serba mudah menghadapi pelajaran. Ketika dia lulus kuliah, menghadapi pekerjaan yang susah, dia merasa ini bukan tempat saya, dia pindah ke tempat lain, dia pindah ke tempat lain, pindah ke tempat lain. Sandiaga Uno itu bukan orang paling pintar di sekolahnya. Ketika menghadapi kesusahan, orang yang nggak pinter itu kebiasaan cari akal untuk menghadapi masalah. Sehingga dia pinter ngapain? Pinter menyelesaikan masalah. Sehingga sekarang lebih ngetop siapa? Saya biasa susah. Karena biasa susah. Orang-orang di depan ini biasa susah. Susah pisan kayaknya.
Om Bidi merasa diri hidup penuh tantangan nggak zaman kecil gitu? Apa biasa aja? Santai aja. Tapi kayaknya kalau kedengaran tuh kayaknya hidupnya oke aja gitu, nggak pernah jadi beban gitu kalian. Saya mah pengen 10 hari nginep bersama Bibi. Aku Sangsara, sini mah bahagia pada hidup di sini. Mana sangsara? Nggak terjadi apa oke? sejak itu Pikir-pikir lagi. Hidup akan mencari masalah. bener. Kalau bahkan waktu SD pun ketika ibuku membuka tirai kamarku, ibu jangan dibuka, nanti aku hangus gitu. Ibuku bilang, emang kamu Dracula? Anaknya gitu. Jadi aku sih santai-santai aja. Bahkan aku tuh saking santainya, ketika habis kepala sekolah pidato waktu upacara, dia bilang, Bapak mencintai kalian gitu. Aku setelah itu aku nulis Hamid loves PD di mana-mana. Hamid loves PD di toilet di mana. Tapi saya dipanggil guru BP karena Hamid itu nama kepala sekolahku. Kan aku mau mengungkapkan apa yang dikatakan oleh kepala. Dan kamu setuju dengan si Hamid, betul? Coba. Tidak banyak masalah tapi bermasalahnya. Enggak, aku mah berpikirnya simpel lah gini. Aku dipanggil guru BP sering, sampai ibu guru BP-nya ngomong gini, kok kamu terus yang ke ruangan BP ini? Ibu yang lain itu sombong, siapa yang mau datang ke sini selain aku? Jadi rendah hati, jadi datang ke rumahnya. Iya, ketika Bidi masukin bajunya seragam, aku buka, aku masukin ke dalam tas. Aku nurut. Nih, saking aku nurut semua dengan lingkungan, guru kan digugu dan ditiru. Ketika wali kelasku ngirim surat ke orang tua aku melaporkan aku nakal di sekolah, aku juga ngirim surat ke ibunya orang wali kelasku, memberitahu bahwa anak ibu wali kelas kami orangnya aduan gitu. Disuruh kan digugu. Terus apa? Aku kan dipecat. Aku 3 SMA. Dipecat? Ya, aku orang 3 SMA dibilangnya aku dipecat. Padahal itu program pertukaran anak nakal. Aku berpikirnya positif aja. Nggak yang ribet aja. Bahkan ketika aku pacaran, terus pacar waktu SMA itu, pacarku bilang, kau nggak merhatiin aku? Emang iya, aku perhatiin lingkunganmu. Mungkin ada yang mengganggu, aku hajar dia. Gitu. Nah, jadi kebayang ketika kita menghadapi karakter seperti ini, ya, sebagai orang biasa menghadapi karakter luar biasa seperti ini, pasti kita akan ada penolakan, ya kan? Lingkungan itu cenderung menolak. Tergantung pinter-pinter dia bisa beradaptasi apa enggak. Yes. Orang hebat itu bukan yang kuat. Orang hebat itu yang bisa menyesuaikan dengan keadaannya. Ketika melihat arus sungai deras, orang yang merasa hebat dia loncat, bertahan untuk menentang arus itu. Tapi orang yang menyesuaikan keadaan, ia akan berpikir, oh, ia harus pakai ban sehingga ia bisa mengikuti, menyesuaikan dengan keadaannya. Jangan tanya kepada orang kreatif bagaimana cara membuat jembatan, tapi tanya kepada orang kreatif bagaimana caranya menyeberangi sungai. Banyak sekali jawabannya. Oke. Hebat mana ya kan? Hebat, anak yang mencicing lagi. Dan untuk hebat mah banyak ini nih. Tampil we di TV ternyata unan-unan. Mana yang jadi orang ini? Aing mah nyindir akil. Oh, akil. Oh, iya. Ini udah pas loh, ring tinju boleh contoh-contoh. Aduh, oke. Sok, ayo Siapa nanya, lagi sok. yang mau nanya? Sok, Sok, enggak, Mangga. silakan. Iya, silakan mau nanya sama siapa boleh di tangan, boleh di atas ya. Kalau bisa, buat nggak bisa jawab gitu Iya. Dari tadi dijawab terus, kali-kali dong ada yang nggak bisa dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus tanya. Ini tuh dari tadi kan kampanye positif, terus kan ayah tuh pengen beda ya, jadi pengen negatif gitunya, jadi tadi kita nyetrum gitu kayak gitu teh. Insya Allah. Jadi gini nih, dari tadi kan cerita tentang apa ya, perjalanan ayah yang misalnya orang tuh menghindari guru BP tapi ayah tuh malah beda gitu, dia tuh malah ngedeketin gitu ke hal-hal Yang deketin dia aja manggil gitu. Aku mah
datang lah, namanya juga diundang ya. Jadi gini, sebenarnya tuh jadi apa ya? Dipanggil aja. Jadi sebenarnya tadi tuh sekilas sebenarnya untuk beda ini tuh sebenarnya ada manfaatnya nggak sih? Jadi orang yang istilahnya dipandang aneh, dipandang sesuatu yang berbeda dari yang lain itu ada sesuatu manfaatnya nggak sih di diri? Kayak gitu. Ada apa enggak dan alasannya gimana? Oke, Ketika aku tidak ingin beda. Kalau ingin beda mah aku ke pasar aja telanjang itu beda. Nah, aku nggak ingin beda, sama sekali tidak ingin beda. Hanya aku tidak ingin mengikuti apa yang menjadi teori-teori di masyarakat, sehingga masyarakat memang selalu begitu dari dulu, selalu menganggap gila kepada orang yang aneh dengan dirinya, seolah-olah kami akan dicap sebagai, jika bukan bagian dari mereka maka aku akan dicap sebagai gila. Tetapi aku membuat diriku bangga karena ada tulisan bahwa orang jenius pada masanya dianggap gila. Thomas Alva Edison, Van Gogh, semua juga dianggap gila. Pesawat yang kita naiki juga dulunya orang dianggap gila. 2 orang naik ke bukit ingin menjadi burung. Tetapi itulah masyarakat. Ketika aku menggunakan teori, maka aku akan menjadi tawanan dari teori itu. Saya bukan ingin beda, tapi saya ingin menolak ditawan, gitu aja. Saya tidak mau ditawan. Saya nyanyi, saya lagu, saya suka. Ketika ada kawanku datang pulang dari Prancis ngomong gini, Mas Billy, kalau musik band itu gini-gini harus gini, bikin musik gitu. Aku setelah dia banyak ngomong, aku bilang, ngapain kau nyuruh aku? Kau bikin sendiri band aja lah gitu. Kenapa nyuruh aku gitu? Kau aja bikin gitu. Ternyata dia tuh, ya saya mah nggak bisa. Ya kau nyuruh aku gimana itu? Jangan kan gitu. Ketika ibuku nyuruh sekolah, aku tanya dia, ibu, kata ibu jangan nyuruh kerjain sendiri. Kenapa ibu nyuruh aku sekolah gitu? Sekolah sendiri. Beda itu ya bisa direncanakan, bisa terjadi dengan sendirinya. Saya tidak akan memihak mana yang lebih benar, dua-duanya bisa dikerjakan. Kalau direncanakan maka lahirlah boy band sama girl band. Maka kita bisa menjadi pencipta mainstream atau ikut mainstream. Salah enggak? Atau beda itu biarkan dengan sendirinya karakter kamu akan muncul. Bagaimana karakter itu muncul? Mangga punya pendapat sendiri dan pandangan sendiri. Akan ku jawab itu. Kalau kamu seekor tikus, jangan menggunakan standar manusia. Nanti kamu akan merasa jijik tinggal di comberan, padahal itu adalah tempatmu yang nyaman. Jika kamu seekor kucing, jangan belajar menggonggong karena menggonggong lagi tren. Kalau kamu seekor bangau, jangan ke toko membeli surai agar kau nampak seperti harimau. Jika ada seekor harimau di pasar kemudian bisa dielus-elus banyak orang dan anak-anak kecil berfoto dengannya, oke, itu harimau yang baik, tapi itu udah kehilangan jati dirinya. Buat aku jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Tahu tidak? Ketika ada orang dari metro, tanya kenapa nggak mau masuk tip? Oke, aku tahu lautan itu luas, biru, warna-warni ikannya, banyak bikini di tepinya. Tapi aku tahu aku ikan air tawar. Jika kesana aku mati. Tempatku cukup empang dan itu adalah tempat kami yang tepat. Pertanyaan keempat kali ya. Pilihan. Artisnya kan memang begitu ya. Kita hidup di dunia kreatif, berhubungan sama artis, seniman, desainer, begitu kan. Semua punya karakter. Iya. Main persib, oke gitu kan. Iya. Sepak bola juga, olahraga juga nilai seninya tinggi. Seninya tinggi kan? Iya. Pada akhirnya kan harus ada yang manage. Oke, Pak nih. Harus. Kumaha manage talent-talent yang seperti Ayo main jadi anggota ada musik-musik. aja deh imam tapi Saya itu sama dia bukannya nggak pernah loh. 2 kali meetingnya. Ada 2 kali meeting. Masih Orang ngalah diputuskan kan, Kang, kumaha atau si Pidi kan? Antep pelieur. Kan acara TV One-nya isi meeting 2 kali. Gini, terjadi. bukan ingin beda semuanya itu. Ketika si Heru Jokop minta bikin lagu ke aku dengerin dulu band-band lain yang bikin lagu tentang Persib. Semuanya kan artifisial, semuanya memuji entah apalah itu. Tapi aku kasih sebuah lagu judulnya Bikin Goblok. Bikin goblok wasitnya Bapak Ain. Nah, itu kan lebih tepat. Tapi saya Joko nanggungan, nyangkel, aingnya sorangan gitu.
yang luar biasa seperti dia ini, pakai prinsip dia aja. Jangan dikasih air laut yang luas kalau dia memang adalah ikan air tawar. Kasih empang. Jangan dipaksa dia untuk masuk ke TV ketika dia memang tidak menjadi nyaman di TV. Di TV itu lo bawa pura-purana. TV itu kalau wawancara kita tidak mencari jawaban, tapi kita ngejar durasi. Jadi ini lagi menjelaskan nih. Izin nggak saya menjelaskan lu? Oh maaf Pak, kita break dulu, ada iklan. Sabar ya Pak ya, gitu. Habis iklan begitu balik, maaf Pak, acara sudah selesai. Sampai jumpa. Apakah seekor ikan tawar akan bisa tahan gitu menghadapi semprotan air laut seperti itu? Wah. Jadi memang mesti disediakan lahan-lahannya sedikit gitu. Mungkin kalau misalnya satu ya ikannya hiji kasih empang, tapi masalahnya Persib pemainnya 11, ada tanya 11, padahal harus main bareng saat yang sama di lapangan sama. Kumaha eta? Nah itu diperlukan namanya tujuan bersama. Tujuan bersama teh naon? Tujuan bersama kalau dalam berolahraga tim profesional ya tujuannya bukan ngegol. Setelah pertandingan saya dapat apa? So, silahkan tanya pada diri sendiri, tanya pada Firman Utina, tanya pada Sergio Van Dijk. Setelah pertandingan, kamu mau dapat apa? Tanya aja gitu terus. Mau dapat apa? Mau dapat bonus? Udah, sok. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan bonus. Mau dapat apa? Kebanggaan. Kamu tahu apa yang harus kamu dapatkan. Lakukan untuk mendapatkan itu. Mau selamat aja lah Pak. Ya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Sehingga lamun ke Papua ngelehan we daripada ditombak. Iya, benar. Pernah dengar cerita Persija berhasil mengalahkan Persipura di Jayapura 1-0? Itu bisa keluar di stadion atau bodak Persija kan? Itu bisa dikurung. Sampai akhirnya wali kotanya waktu itu juga adalah manajer dari si Persipura menyelundupkan mereka ke dalam sebuah jalan tertentu, masuk ke dalam dermaga, lalu dibawa pakai kapal keliling Tanjung Jayapura itu, masuk ke Swiss Bell Hotel yang memang punya dermaga juga. Karak salam. Jadi setiap kali mau pertandingan selalu ditanya kepada para pemain itu, setelah pertandingan kamu mau dapat apa? Kita. They're professional, they know what to do. Ternyata gila. Tepuk tangan dong. Fakta. Dan di dunia internasional hal itu juga terjadi. Jurgen Klinsmann waktu kualifikasi Piala Dunia di Amerika Utara dan Amerika Tengah datang ke Puerto Rico kalau nggak salah, ya. Dari sejak mereka mendarat di Puerto Rico kan negara mana saya lupa, Amerika Tengah pokoknya apa nama gitu. Begitu mendarat kan biasanya kalau rombongan besar tamu negara itu kan kalau tim nasional itu tamu negara ya, itu harusnya masuk jalur imigrasi sendiri. Ini enggak, disatuin dengan penumpang biasa lainnya. Capek pan imigrasi teh, bisa sejam sendiri. Capek udah gitu nunggu bisnya dilama-lamain, hotelnya nggak nyaman, dibikin seperti itu. Itu hal biasa sampai akhirnya Amerika di bawah pimpinan Jurgen Klinsmann pertama kalinya kalah di kualifikasi. Boleh-boleh aja, boleh. So, gitu, cuma tergantung bagaimana tuan rumah, Tidak ada peraturan aja. Peraturannya hanya menjamin keamanan. Dijamin tak? Jamin aman ya enggak? Tapi nyaman. Tapi nyaman. Oke, sip. Gimana, sudah merasa terjawab pertanyaannya dia? Udah sih, tapi masih ada yang nanya sih. So, atuh. Oh. Mumpung di sini. Pukul aja dia. Tentang yang, berarti kan ayah itu gak pengen beda, tapi ayah itu menunjukkan apa ada dirinya sendiri, tapi orang lain nganggapnya aneh gitu ya? Kayak gitu gak sih? Atau juga saya nggak mikirin orang mau bilang aneh enggak juga. Saya nggak pernah mikirin orang lah. Ngapain saya mikirin diri sendiri? Bagaimana saya lebih baik dari kemarin? Udah ngapain mikirin orang lain? Aku bahkan ketika ujian waktu SMP SMA, kalau aku tidak tahu, aku jawab hanya Allah yang tahu loh. Serius. Kalau gurunya lain berarti gurunya musyrik. Benar. Atau enggak kalau takut salah, jawabnya pakai cinta. Tulis cinta gitu. Karena cinta nggak pernah salah. Gitu ya. Enggak, aku gitu. Kok caci maki dia? Benar. Cueknya gitu. Aku silakan seluruh dunia membenciku. Aku masih punya anak istri yang akan mencintaiku. Silakan anak istriku membenci aku. Silakan anak istriku
aku. Oke, aku masih punya diriku yang akan mencintai diriku. Silakan diriku membenci aku tetap tenang karena itu nggak mungkin. Kayaknya udah ada Diri anak gitu. Iya. Ketika orang benci, kenapa aku ya terserah aku benci atau tidak, emang aku nuntut kau. Aku senang tidak, aku tidak tergantung kepadamu. Tugasku adalah membuatmu senang, selesai. Jadi itu jadi diri sendiri aja gitu ya. Ya memang, kamu mau jadi siapa lagi? Gitu ya. Saya berusaha jadi Ari Wibowo, gagal Gagal lah pasti. bertahun-tahun. Minggu kemarin panggil jadi si Ari Wibowo, nggak mirip sama sekali. Makanya ngaca. Tapi ketika saya ngaca, saya selalu setuju dengan teori Charles Darwin Yang mengatakan bahwa manusia itu modern.